Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki mata pelajaran PKN subtema 3 tema 2. Nah, di halaman 102 sampai 103 itu ada teks ayo berhemat energi. Di rangkuman tersebut sudah Ustazah berikan kesimpulan dari isi teks tersebut. Yang pertama kita harus selalu mengingatkan keluarga kita di rumah untuk selalu menghemat penggunaan energi listrik dengan cara tidak menyalakan televisi saat tidak ada yang menonton atau mematikan lampu di saat siang hari. Itu juga termasuk cara yang paling mudah, cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Menghemat energi listrik itu bisa kita mulai dari diri kita pribadi, dari lingkungan kita dari lingkungan keluarga kita yang di rumah. Nah, silahkan kalian tambahkan ya cara-cara yang sering kalian lakukan untuk menghemat penggunaan energi listrik di rumah. Nah, kesimpulan yang kedua, memang memperoleh energi aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat. Karena kan kita tinggal di daerah yang sangat kaya, Indonesia itu sangat kaya sekali. Memperoleh aliran listrik itu memang menjadi hak kita. Tapi ingat, kita pun juga memiliki kewajiban. Selain membayar tagihan listrik setiap bulannya kepada pemerintah, kita juga berkewajiban untuk menghemat penggunaan energi listrik. Walaupun sumber daya alam kita berlimpah, tapi tetap kita harus ingat generasi selanjutnya. Kita harus menyediakan energi untuk generasi selanjutnya. Jangan kita aja yang mau ngabisin. Kita harus tetap berhemat. Nah, untuk kesimpulan ketiga itu kita diajak untuk selalu menggunakan kendaraan seperlunya saja. Karena menggunakan kendaraan seperlunya itu serta menghemat bahan bakar motor itu bisa menghemat bahan bakar motor. Nah, untuk jarak yang dekat lebih baik kita berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah dan lebih sehat tentunya. Dan karena terlalu sering menggunakan kendaraan bermotor itu bisa menyebabkan kan polusi udara. Otomatis kalau polusi udara itu semakin hari semakin bertambah, otomatis kerusakan lingkungan itu pun dampaknya juga akan kita rasakan. Nah, itu. Makanya pemerintah itu gencar sekali untuk kita hemat energinya itu tadi. Jika jarak yang kita tempuh itu tidak terlalu jauh, kita bisa menggunakan sepeda atau mungkin berjalan kaki. Karena kembali lagi lebih sehat, lebih murah dan bisa menghemat energi. Apa sih alasannya kita harus menghemat energi? Menghemat energi itu diperlukan agar kerusakan lingkungan dapat dikurangi dan agar energi yang tersedia itu tidak cepat habis. Karena kita tahu untuk menghasilkan energi, contoh kita untuk menghasilkan minyak bumi itu kan diperlukan waktu yang lama. Ketika kita memboros terus menerus itu kan kasihan generasi selanjutnya, nanti nggak kebagian energi, nggak merasakan bagaimana sih energi yang ada. Nah, karena makanya ada energi alternatif. Energi alternatif itu kan diharapkan bisa menggantikan energi utama, artinya. Dan juga biasanya energi alternatif itu kan dipilih dari bahan-bahan yang memang ramah lingkungan, yang dampaknya juga kembali kepada lingkungan. Dengan energi alternatif juga pemanasan global atau global warming itu bisa kita kurangi sedikit demi sedikit. Nah, ingat ya, selalu berhemat energi juga termasuk cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat itu termasuk kewajiban kita. Jadi ada dua kewajiban kita harus menghemat penggunaan energi. Setelah kita menghemat penggunaan energi tanpa kita sadari, kita juga berperan dalam mengurangi kerusakan yang ada di bumi. Nah, di pembelajaran PKN itu kalian diajak untuk mengamati lingkungan kalian. Kalian tuliskan fakta-fakta yang kalian ketemui mengenai kesadaran masyarakat dalam menghemat energi. Itu silakan dituliskan 10 fakta tentang kesadaran masyarakat dalam menghemat energi. Setelah kalian mengumpulkan 10 fakta tentang kesadaran masyarakat yang ada di sekitar kalian dalam menghemat energi, kalian kelompokkan hal-hal apa yang sudah baik dari kegiatan masyarakat tersebut dan hal-hal apa yang belum baik. Silakan kalian kelompokkan, ada tabelnya kita sediakan. Nah, untuk tugas ini silakan dikumpulkan ke WA pribadi dan dikirim berupa foto. Nah, di rangkuman tersebut juga Ustazah berikan 2 contoh poster ajakan untuk menghemat energi. Itu silakan kalian perhatikan.
Ada ayo hemat listrik. Nih ada juga. Itu ada gambar lampu yang teriak. Nah ingat, aku juga mau istirahat itu artinya apa? Artinya penggunaan lampu itu jika memang tidak diperlukan atau memang sudah siang hari dan cuaca sinar matahari terik, tolong untuk mematikan lampunya karena itu bisa juga kita menghemat energi. Nah, kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan itu sangat banyak sekali. Yaitu salah satunya adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Dan ini salah satu kewajiban kita juga, misalnya kita ketika kita ingin membangun sebuah bangunan atau sebuah rumah atau sebagainya, kita harus memperhatikan bahwa ruangan kita itu kita usahakan pencahayaannya bagus. Artinya ketika siang hari berarti tidak lagi perlu menggunakan energi listrik, kita cukup pencahayaannya itu menggunakan sinar matahari di siang hari. Nah, selain itu juga kita mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalnya dari tumbuhan, hewan yang merupakan sumber energi dan tenaga. Ketika kita memperoleh hak, ingat kewajiban tetap juga harus dilaksanakan. Nah, kita juga berkewajiban membangun gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungannya. Itu tadi saya jelaskan. Kita membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita. Misalnya memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air yang sehat, bersih, dan disediakan oleh alam. Nah, air yang bersih, sehat itu kan kembalinya ke kita juga untuk kita konsumsi, untuk kita minum, untuk kita sebagai mandi, pengairan, dan sebagainya. Nah, kewajiban-kewajiban kita terhadap lingkungan, pertama menjaga kelestariannya dengan cara memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. 3 contoh sikap ramah lingkungan itu menghemat bahan bakar listrik dengan menggunakan kendaraan berbahan gas dan listrik, menghemat energi listrik, dan menggunakan biogas untuk memasak. Penggunaan energi alternatif menjadi tanggung jawab kita bersama dikarenakan karena menggunakan energi alternatif berarti kita menyediakan energi untuk generasi selanjutnya. Kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak kita terhadap lingkungan. Karena kewajiban dan hak harus dilaksanakan dengan seimbang. Nah, demikian dulu untuk mata pelajaran PKN. Kita lanjut ke video bahasa Indonesia salah hilap. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.